Halo guys, David di sini dan ini adalah setup meja saya. Biasanya ada aja penonton yang nanya kayak gini, "Bang, speaker di sebelah TV itu namanya apa ya?" Terus ada yang nanya, "Bang, monitor di belakang itu mereknya apa ya?" Dan lain-lain dan lain-lain. Sampai ada juga yang nanyain soal merek meja apa yang saya pakai. Jadi di video ini saya akan ngejelasin semua barang yang biasanya nongkrong di meja kerja saya. Sekalian ngasih tau harganya juga. Buat yang minat, semua link pembeliannya udah saya taruh di bawah kalau masih dijual. Soalnya ada beberapa barang yang umurnya udah 3 tahun lebih dan itu pun saya belinya dalam kondisi bekas alias second-hand. Sebagai pembuka, kita mulai dari yang paling mencolok dulu, yaitu monitor LG 22MP67. Sesuai dengan namanya, monitor IPS ini punya ukuran 22 inci beresolusi Full HD. Ukurannya memang nggak gede-gede amat sih, tapi buat saya yang tinggal di kos dan ukuran mejanya kecil, ukuran monitor ini udah pas banget buat saya. Harganya juga nggak mahal, cuma 1,8 jutaan. Sekarang monitor ini nggak dijual lagi karena udah ada versi yang paling baru, yaitu 22MP68. Harganya juga mirip-mirip kok. Oh iya, saya juga punya satu TV Samsung yang umurnya udah 5 tahun lebih. Sampai saya agak lupa namanya dan kotaknya juga udah hilang. TV ini ukurannya 23 inci dan cuma saya pakai kalau udah musim Liga Inggris saja. Jadi ya sekarang saya biarin debuan sampai musim 2017-2018 nanti. Selanjutnya ada meja warna putih yang saya beli karena ukurannya juga pas sama kamar kos. Nasib anak kos ya gini sih, beli barang harus ngukur kamar dulu. Saya lupa meja ini namanya apa. 2 tahun lalu saya beli meja ini lewat Lazada dan harganya sekitar 550 ribuan. Kalau ada yang bisa ngenalin merek meja ini, tolong komen di bawah aja ya, bakal ngebantu saya dan penonton yang lain. Overall, meja ini tampilannya simple dan build quality-nya juga kokoh. Tapi udah ada bagian permukaan yang terkelupas karena sering kegesek. Untuk urusan audio, saya ngandelin speaker Altec Lansing Octane 7. Sebenarnya speaker ini udah dijual dari tahun 2010, dan sekarang udah nggak diproduksi lagi sayangnya. Kalau masih ada yang jual barunya, berarti itu barangnya udah lama. Tapi yang namanya speaker sih ya gitu-gitu aja. Perkembangan teknologinya nggak kerasa-kerasa banget, jadi beli barang lama juga nggak masalah. Dulu saya beli speaker ini dengan harga 800 ribuan buat ngegantiin Logitech Z313 yang sebelumnya pernah nongkrong di video-video awal channel ini. Z313 itu harganya 200-300 ribuan dan kualitasnya udah bagus buat speaker murah. Buat Anda yang minat sama si Octane 7 ini sih, saya nggak rekomenin ke Anda buat beli juga. Soalnya tingkat bassnya kerasa sangat berlebihan. Waktu saya muter tombol bassnya sampai ke tingkat minimal pun masih kerasa agak berlebihan. Tapi karena udah kelanjur beli dan modelnya juga bagus sebagai latar belakang, ya saya pakai aja sampai sekarang. Untuk mouse, saya pakainya Logitech M585. Mouse ini baru saya pakai sekitar 2 mingguan. Sebelumnya, saya pakai Razer Abisus yang saya beli sama teman dengan harga 200 ribu aja. Tapi kondisinya bekas kok, jadi harganya nggak bisa dibilang murah banget. Mouse ini lumayan sederhana karena fungsinya cuma buat ngeklik sama scroll kayak mouse-mouse biasa. Nggak ada fitur-fitur fancy kayak RGB atau infinite scrolling. Saya pilih mouse ini karena bobotnya lumayan enteng dan kebetulan ada temen yang nawarin aja. Jadi nggak ada alasan yang spesial sih buat milih mouse ini. Balik ke M585, saya mutusin buat pakai mouse ini karena pertama, dia udah pakai sistem wireless, jadi nggak ribet pakai kabel-kabelan. Terus alasan kedua, M585 juga punya beberapa fitur yang buat saya jauh lebih berguna daripada Razer Abisus. Contohnya fungsi side scrolling buat ngegeser halaman secara horizontal. Terus ada juga 2 tombol di sebelah kiri yang fungsinya bisa kita atur lewat software Logitech. Mulai dari copy paste, volume up, volume down, dan lainnya. Mouse ini juga punya keunggulan soal scrolling yang lebih mulus dari si Abisus. Logitech juga ada ngasih sebuah teknologi unik ke mouse ini yang mereka sebut dengan Flow. Intinya sih teknologi ini bikin kita bisa ngandalin 2 komputer pakai 1 mouse. Karena saya sering pakai ZenBook sebagai pelengkap desktop, saya jadi nggak ribet lagi mau ngandalin 2 komputer pakai 2 mouse. Teknologi Flow ini juga bisa kita manfaatin buat mindah-mindahin file seolah kita lagi pakai 1 komputer. Tinggal copy di komputer A dan paste di komputer B. Simple.
Kalau Anda minat buat beli mouse ini, pastiin Anda bakal sering manfaatin fitur-fiturnya. Karena harganya nggak bisa dibilang murah, sekitar 350-400 ribuan. Buat mousepadnya sendiri, saya pakai Razer Goliathus yang saya beli dengan harga 50.000. Itu juga saya dapetin dengan harga murah karena dijual sepaket sama mouse second tadi. Mousepad ini memang udah debuan banget saking lamanya dipakai, tapi masih enak buat dijadiin alas mouse kok. Kalau ngebahas mouse, tentunya nggak lengkap kalau nggak ngebahas keyboard. Untuk yang ini sih, saya pakai Microsoft Sidewinder X4. Dulu saya juga baru tahu kalau Microsoft ada bikin keyboard, dan mungkin Anda juga baru tahu sekarang. Keyboard ini saya juga beli second sama teman dengan harga 300.000. Dan sampai sekarang saya nggak kepikir buat ganti keyboard karena Sidewinder X4 sudah punya semua hal yang saya butuhin dari sebuah keyboard. Mulai dari media control di bagian atas kayak tombol record, tombol play, tombol mute, volume up and down, tombol buat ngatur mode lampu sampai 4 tingkatan, terus ada tombol khusus print screen dan ada number pad-nya juga. Pokoknya udah lengkap lah. Sampai tombol makro yang nggak saya butuhin pun ada di sini. Sekarang keyboard ini masih dijual sih dengan harga 1 juta, tapi yang jual tinggal satu toko doang di Tokopedia. Kalau buat ngasih warna di belakang meja, saya pakainya Mi LED strip yang sebelumnya udah pernah saya review. Kalau nggak lagi syuting sih, saya jarang banget pakai lampu ini, soalnya buat saya nggak terlalu penting dan kadang-kadang malah ganggu. Tapi kalau buat syuting, rasanya ada yang hilang aja kalau saya nggak hidupin lampunya. Harganya sekitar 600-700 ribuan. Saya juga ada ngasih beberapa hiasan kecil yang bikin setup meja kerja saya jadi kerasa sedikit lebih segar. Contohnya kayak 2 pot yang diisi sama tanaman bohongan ini. 2 tanaman ini saya beli di Mall Taman Anggrek, tapi tokonya beda sih. Buat pot yang ada 1 karakter kecil ini, saya belinya di Gramedia dengan harga 70 ribuan. Sementara buat yang potnya bening ini, saya beli di stand kecil di lantai 1 di seberang Bread Talk dan harganya 40 ribuan. Saya lebih milih buat beli tanaman palsu karena nggak perlu perawatan apa-apa. Sebelumnya saya udah pernah beli kaktus asli, tapi nggak kelihatan bagus gara-gara nggak kena sinar matahari. Selain 2 pot kecil itu, saya juga ada majeng drawing pen dari Wacom Intuos Pro. Dulu saya beli Wacom-nya buat kebutuhan kuliah, tapi abis itu nggak pernah dipakai lagi pas sudah lulus, jadi ya saya pakai aja penanya sebagai pajangan. Saya nggak niat jual tablet ini walaupun harganya sekitar 3,5-4 jutaan karena mungkin suatu saat tabletnya bakal kepake lagi. Walaupun kedengarannya nggak penting, tapi saya juga harus nyebutin kalender meja sama jam meja yang buat saya masih lebih praktikal daripada lihat jam atau tanggal di HP. Buat jam meja harganya gratis karena dikasih tetangga. Dan kalender meja juga gratis karena dikasih tiap tahun juga. Biasanya dari bank karena desainnya bagus-bagus. Tapi buat saya yang paling penting dari kalender meja itu dia harus punya kotak-kotak yang lumayan gede. Supaya saya bisa tulis-tulisin jadwal di dalamnya. Demikian video soal setup meja yang... lupa. Ada satu lagi barang yang selalu nongkrong di meja saya yaitu buku kuliah. Buku ini bukan selalu nongkrong karena sering saya baca, tapi buat ninggin monitor karena monitor LG tadi terlalu pendek buat saya. Total harganya hampir 1 juta dan isinya nggak pernah saya baca. Dosen aja nggak pernah nyuruh baca, jadi ya pokoknya kami diwajibin beli aja. Jadi daripada bukunya nggak kepake, jadi ya saya taruh buat ninggin monitor. Demikian video soal setup meja yang saya pakai sehari-hari. Saya nggak ngebahas kamera atau lighting atau komputer dan lain-lain karena itu jatahnya buat video gear list yang nggak tahu kapan bakal saya buat. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe kalau Anda seneng nonton video dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!